guys, pernah tidak kamu bertanya-tanya dari mana media itu mendapatkan penghasilan? Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang sumber pendapatan media, iklan langganan, dan alternatif. Jadi, kalau kamu penasaran gimana caranya sebuah media bisa terus menghasilkan uang, yuk guys, simak terus video ini. Dijamin kamu akan mendapatkan banyak insight menarik yang bisa langsung kamu terapkan setelah menonton video ini. Kalian tahu tidak bahwa industri media saat ini sedang menghadapi tantangan dan peluang yang beragam dalam menciptakan sumber pendapatan loh. Jadi, ada 3 sumber utama pendapatan yang umum digunakan oleh perusahaan media. Yang pertama itu ada iklan, yang kedua ada langganan, dan yang ketiga ada alternatif. Iklan merupakan salah satu sumber pendapatan paling signifikan bagi banyak perusahaan media. Pendapatan dari iklan dapat diperoleh melalui berbagai platform termasuk iklan cetak. Itu ada media tradisional seperti surat kabar dan majalah masih menghasilkan uang dari penjualan ruang iklan. Yang kedua ada iklan digital, di mana dengan pertumbuhan internet iklan digital mencakup sebagai semakin dominan. Ini mencakup iklan banner, video, dan native advertising yang ditayangkan di situs web dan aplikasi. Yang ketiga, sistem iklan swalayan. Perusahaan media kini mulai mengadopsi sistem iklan swalayan, di mana pengiklan dapat membeli ruang iklan secara langsung tanpa perantara. Sistem iklan swalayan ini mirip dengan model yang digunakan oleh platform media sosial. Yang kedua, sumber pendapatan umum media yaitu langganan. Model berlangganan juga telah menjadi sumber pendapatan penting, terutama bagi media yang menyediakan konten berkualitas tinggi. Ada beberapa aspek dari model ini, meliputi 1. Langganan berbayar. Media seperti surat kabar dan layanan streaming menawarkan akses premium kepada pelanggan melalui biaya pelangganan bulanan atau tahunan. Yang kedua, pembayaran mikro. Pembaca dapat membayar untuk mengakses konten tertentu seperti artikel atau laporan khusus tanpa harus berlangganan secara keseluruhan. Selain iklan dan langganan, ada beberapa alternatif lain yang dapat dijadikan sumber pendapatan oleh perusahaan media. Yang pertama, penjualan konten digital. Banyak perusahaan media menghasilkan uang dari penjualan e-book, podcast, dan kursus online. Yang kedua, lisensi dan hak penggunaan. Media dapat menjual hak penggunaan konten mereka kepada pihak ketiga, seperti stasiun televisi atau platform streaming. Yang ketiga, acara dan sponsorship. Penyelenggaraan acara atau program khusus yang didukung oleh sponsor juga menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Yang keempat, dukungan pemerintah atau donatur. Di beberapa negara, media menerima dukungan finansial dari pemerintah atau lembaga nirlaba untuk membantu mereka tetap beroperasi. Di era digital, adanya media sosial tidak hanya untuk berkomunikasi. Media sosial ini bahkan berperan sebagai penghasil uang. Bukan hanya itu, media sosial juga menjadi salah satu strategi bisnis agar dapat menghasilkan uang dan bisa mengembangkan sebuah bisnis atau usaha. Kegiatan mengembangkan bisnis ini salah satunya mempromosi atau memasarkan bisnis. Bisa juga disebut sebagai online marketing yang menjadikan pengusaha kecil bisa berkembang. Karena mayoritas masyarakat saat ini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membuka media sosial, maka dari itu, media sosial ini bisa dimanfaatkan oleh para pemula-pemuka bisnis dengan cara mempromosikan bisnis melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, bahkan bisa dengan menggunakan metode endorsement. Selain itu, dengan adanya teknologi yang canggih ini bisa sangat membantu ekonomi seseorang yang sedang merosot. Kesimpulannya adalah, perusahaan media kini harus mengadopsi pendekatan yang lebih beragam dalam menciptakan sumber pendapatan. Kombinasi antara iklan, langganan, dan alternatif lainnya memungkinkan mereka membangun model bisnis yang lebih berkelanjutan di tengah perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Adaptasi terhadap tren baru dalam konsumsi informasi menjadi kunci keberhasilan jangka panjang dalam industri ini. Selain itu, media sosial juga bisa membuat para pembisnis bergabung dengan komunitas bisnis yang bisa dimanfaatkan untuk saling bertukar pikiran atau bahkan bertukar strategi bisnis agar bisnis mereka bisa berkembang besar. Thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.